di pedalaman Peru tahun 1973. Kita akan melihat seorang peneliti laba-laba bernama Constance Webb bersama temannya Ezekiel yang tengah mencari laba-laba yang konon katanya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun laba-laba itu sangatlah langka sekali. Constance ternyata sedang mengandung seorang bayi di perutnya dan ternyata itu kita melihat gelagat aneh dari Ezekiel yang terlihat tengah memfoto buku penelitian milik Constance. Saat itulah Constance mendapatkan laba-laba itu, namun seperti yang kita duga, Ezekiel ini adalah orang jahat yang telah lama mencari laba-laba tersebut. Sehingga ia tega menembak Constance yang tengah mengandung demi mendapatkan laba-laba langka tersebut. Pada saat itulah Constance yang tengah sekarat tiba-tiba diselamatkan oleh manusia laba-laba kuno yang dikenal dengan nama Las Aranas. Mereka menyelamatkan Constance dengan membiarkan laba-laba menggigit dirinya. Dan mereka berhasil menyelamatkan anak Constance. Kita berpindah ke tahun 2003 di mana saat ini anak Constance yang bernama Cassandra Webb kini sudah dewasa dan kini ia bekerja sebagai petugas medis. Sandra memiliki teman kerja yang bernama Ben, ya Ben Parker kakeknya Peter Parker. Setelah berhasil mengantarkan pasien yang sekarat itu ke rumah sakit, keluarga pasien itu berterima kasih kepada mereka berdua. Ben dan Cassandra telah lama menjadi partner dalam bekerja sebagai paramedik ini. Cassandra tinggal sendirian di apartemennya, ia hanya memiliki seekor kucing yang lucunya minta ampun. Cassandra tak begitu mengenal sosok ibunya dikarenakan sang ibu yang meninggal dunia saat melahirkannya. Saat itu terjadi kecelakaan kembali di jembatan sehingga mengharuskan Cassandra dan Ben menolong korban yang berada di dalam mobil terbalik, namun sialnya Cassandra ikut terjatuh bersama mobil itu ke sungai. Ya, Cassandra tiba-tiba bisa melihat potongan-potongan kejadian yang membuat kita sebagai penonton tentunya bingung. Kejadian aneh tak berhenti di situ karena Cassandra mengalami kejadian seperti deja vu, entah ia bisa mengulang masa lalu atau ya entahlah hanya embak-embak transmedia yang tahu guys. Dan inilah dia villain kita Ezekiel yang kali ini ia sudah menjadi orang kaya, tajir melintir, yang tontonannya saja opera seriosa. Di hari itu ia tidur bersama seorang wanita yang kita masih belum tahu siapa. Ezekiel bermimpi kalau dirinya akan mati dibunuh oleh ketiga wanita yang memiliki kekuatan seperti spider. Menurutnya ini bukanlah mimpi karena setiap malam Ezekiel bermimpi seperti ini dan bisa jadi ini adalah ramalan kematian dirinya di masa depan, karena itulah Ezekiel akan menemukan dan membunuh ketiga orang itu terlebih dahulu. Ezekiel membunuh wanita ini yang ternyata ia adalah seorang agen dari Badan Intelijen Negara yang memiliki sebuah perangkat pelacak yang selama ini dicari-cari oleh Ezekiel. Kembali lagi ke Kak Sandra, ia mendatangi pesta tetangga yang diadakan oleh Ben dan saudarinya yang bernama Mary Parker. Mary kini tengah mengandung seorang bayi dan kalian pasti tahu siapa yang ia kandungkan, ya tentunya Peter Parker. Saat sedang bermain games mereka semua kasihan kepada Cassandra karena tidak memiliki kenangan indah sama sekali bersama ibunya. Mereka sedang bermain tebak-tebakan nama bayi milik Mary. Kak Sandra kembali merasakan deja vu seperti mengulangi kejadian. Saat itulah Ben dan Cassandra harus kembali bertugas karena tengah terjadi kebakaran akibat bahan peledak yang terjadi di sebuah gudang. Kembang api Cassandra kembali mendapati kejadian aneh pada dirinya. Ia seperti mendapatkan potongan penglihatan untuk melihat masa depan. Cassandra melihat ketuanya meninggal ditabrak mobil sehingga Cassandra mencoba mencegahnya, namun si ketua tak ingin mendengarkan sehingga
Ya, semua potongan yang dilihat oleh Cassandra tadi benar-benar terjadi. Si ketua juga meninggal dunia, yang tentunya Cassandra merasa syok dan merasa dirinya sangat tak berguna. Radikal menyewa seorang wanita, kita panggil saja Yuli, untuk mengoperasikan alat pelacak yang ia dapat tadi guna mencari keberadaan ketiga wanita yang ada di dalam mimpinya tadi. Setelah dicek oleh dokter, Cassandra tak memiliki tanda-tanda penyakit apapun. Dan si dokter bilang mungkin Sandra hanya mengalami sebuah trauma. Sehingga ia bisa melihat potongan-potongan kejadian tersebut, Cassandra tak sanggup mendatangi pemakaman ketuanya itu. Namun karena terus dibujuk oleh Ben, Cassandra akhirnya memutuskan untuk pergi juga. Cassandra kembali melihat kejadian aneh yang tak hanya Cassandra saja yang bingung, bahkan saya yang nonton saja juga bingung. Cassandra pergi ke stasiun untuk pergi ke pemakaman dan kebetulan Yuli melihat ketiga wanita yang ada di mimpi Ezekiel berada di tempat yang sama, yaitu stasiun itu juga. Sesudah di dalam gerbong, Cassandra kembali melihat potongan-potongan masa depan. Ia melihat ketiga bocah wanita itu dibunuh oleh Ezekiel di kereta ini. Nah, hal itulah Cassandra menyuruh ketiga wanita ini pergi mengikutinya keluar dari kereta. Sandra menjelaskan akan ada orang yang membunuh mereka bertiga dan orang itu adalah dia. Mereka lari pergi memasuki kereta satunya tanpa tiket, hanya untuk kabur dari Ezekiel. Mereka akhirnya lari, namun di tengah perjalanan Cassandra malah ditangkap oleh polisi karena diduga tengah menculik mereka bertiga. Setelah membajak mobil taksi, mereka akhirnya kabur. Mereka pun berkenalan, ada Julia, Anya, dan juga Maddie. Saat mendengarkan radio, polisi malah menganggap kalau Cassandra telah menculik ketiga orang anak wanita, padahal Ezekiel lah pelaku penjahatnya. Cassandra terpaksa membawa mereka bertiga untuk bersembunyi terlebih dahulu. Mereka akhirnya bersembunyi di sebuah hutan agar tak dapat dilacak oleh si Yuli karena hutan pastinya tak memiliki CCTV. Cassandra tak tahu siapa yang mencoba membunuh mereka bertiga dan kebetulannya Cassandra dan mereka bertiga telah saling bertemu sebelumnya. Seperti Julia yang ibu tirinya diselamatkan oleh Cassandra, Anya yang seapartemen dengannya, dan juga Maddie yang hampir ditabrak oleh Cassandra. Who are you? What is going on? Cassandra jujur, ia bisa melihat potongan masa depan sehingga mereka ketawa-ketawa karena ya mana mungkin Julia bertanya bagaimana cara kerjanya. Cassandra menjawab itu terjadi begitu saja. Saat itulah Cassandra teringat kalau Ezekiel tadi merangkak di plafon. Layaknya laba-laba, Cassandra akhirnya ingin pergi untuk mengecek sesuatu sementara ia menyuruh mereka tetap di sini selama 3 jam ke depan. Singkat cerita, Cassandra sampai di apartemennya, ia membuang plat nomor taksi ini. Setelah itu ia masuk ke apartemen menggunakan tangga. Saat itulah ia kembali melihat arsip milik sang ibu mengenai manusia laba-laba bernama Las Aranas. Menurut legenda, mereka mendapatkan kekuatan itu dari racun laba-laba. Oleh sebab itu, Cassandra ingin juga mencoba seperti manusia laba-laba, merayap di dinding. Cassandra terkejut mengetahui Ezekiel adalah teman ibunya dahulu. Kembali lagi ketiga wanita ini karena lapar. Maddie yang merupakan seorang anak orang kaya pun mengajak mereka untuk makan di restoran pinggir jalan yang mereka lihat tadi. Awalnya Julia tak ingin ikut karena takut terjadi sesuatu nantinya, namun karena lapar ia akhirnya ikut juga. Okay, don't talk to anybody. Sesampainya di sana mereka langsung memesan semua menu yang ada, namun Julia senyum-senyum karena melihat laki-laki yang ada di pojok restoran. Ternyata mereka kini sudah masuk ke koran sehingga ada seorang bapak-bapak yang menelpon polisi kalau ia telah menemukan ketiga orang anak yang hilang. Hal tersebut tentunya menyebabkan Yuli menemukan keberadaan mereka dan Ezekiel segera pergi ke sana. Cassandra yang sudah tiba di hutan bingung kemanalah bocah-bocah nih ya. Sehingga ia pergi mengikuti jejak kaki mereka dan tiba di restoran. Cassandra yang marah langsung menyuruh mereka pergi, namun tepat saat itu datanglah Ezekiel yang membunuh semua orang yang ada di sana.
Untungnya Cassandra kembali ke masa lalu dan ia kembali menjemput mereka. Namun kali ini dengan membawa taksi, sementara ketiga bocah longor ini malah asik joget. Joget di atas meja para lelaki. Saat ingin kabur, Cassandra sempat terkena racun dari Ezekiel, namun mereka akhirnya bisa pergi dan langsung Cassandra memarahi mereka karena tak menuruti perintahnya. Yuli mendapatkan informasi siapa yang menolong ketiga gadis itu. Dan Ezekiel terkejut karena namanya adalah Cassandra Webb, putri dari Constance Webb. Cassandra menyewa penginapan untuk malam ini agar mereka bisa istirahat. Cassandra akan mengantar mereka kembali ke orang tua mereka besok pagi, namun pada akhirnya mereka semua jujur. Ibu Julia ternyata berada di rumah sakit jiwa. Sementara ayahnya tak begitu menyukainya. Orang tua Maddie ada di Cina dan mereka juga tak suka dengan Maddie karena Maddie adalah anak yang tak diharapkan. Sementara Anya tak memiliki siapa-siapa lagi dan ia tak ingin dideportasi seperti ayahnya. Sebab itulah mereka meminta Cassandra untuk menolong mereka. Sempat di malam hari saat semuanya tertidur, Cassandra meninggalkan mereka di hotel, sementara Cassandra mendatangi tempat kejadian tadi. Saat itulah ia memiliki penglihatan mengenai Ezekiel. Dan mereka saling beradu kekuatan penglihatan. Ezekiel berkata, ia ingin membunuh para gadis itu karena di masa depan dirinya akan dibunuh oleh ketiga gadis itu. Ternyata itu hanyalah mimpi dan akhirnya Cassandra memutuskan untuk melindungi ketiga gadis ini dari Ezekiel di pagi hari. Cassandra mengajari mereka cara melakukan pria mana tahu akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Good. Okay. Nice job, Anya. Great. Cassandra menunjukkan kalau Ezekiel lah yang selama ini mengejar mereka. Oleh sebab itu, Cassandra akan pergi ke Peru untuk mencari petunjuk mengenai hal ini, sementara mereka akan dititipkan kepada Ben. Sesampainya di Peru, Cassandra langsung mencari petunjuk mengenai apa yang terjadi. Dan di sana ia bertemu dengan Santiago, seorang yang tersisa dari suku Las Aranas, orang yang juga menyelamatkan ibu Cassandra. Waktu itu Santiago langsung membawanya ke tempat para manusia laba-laba bersarang. Dan ia juga cerita kalau Ezekiel telah mencuri laba-laba itu untuk kekuatannya sendiri. Di tempat inilah Cassandra dilahirkan dan juga tempat ibunya meninggal. Cassandra akhirnya dapat melihat masa lalu. Ia mengetahui kalau si ibu sebenarnya ingin menyembuhkan Cassandra dari bayi. Faktanya dulu Cassandra didiagnosis tengah sakit di dalam kandungan. Dan sang ibu rela mencari obat yang bahkan belum terbukti manfaatnya. Dan ia rela pergi ke Peru untuk mencari laba-laba penyembuhan itu. Faktanya sang ibu telah berhasil menyembuhkan Cassandra yang tumbuh menjadi sehat seperti sekarang ini. Dan inilah dia kekuatan sesungguhnya yang dimiliki Cassandra. Ia dapat melihat dan merubah masa depan, namun Cassandra hanya perlu mengendalikan kekuatannya. Ezekiel kesal dengan Yuli karena sudah seminggu tak menemukan di mana ketiga bocah itu. Di sisi lain, Ben dan yang lain panik karena Mary. Saudarinya Ben ingin lahiran, terpaksa mereka pergi keluar untuk mengantarkan Mary ke rumah sakit. Yang di tengah jalan tentunya Yuli melihat mereka dari CCTV dan segera Ezekiel pergi menuju mereka. Sisi lain, Cassandra yang baru saja sampai di rumah terkejut karena tak ada orang di rumah. Cassandra akhirnya mendapatkan penglihatan masa depan lagi. Dan ia membaca ambulans yang datang dan segera pergi menyusul Yuli. Meretas lampu merah membuat semua menjadi hijau sehingga membuat mereka terjebak. Saat itulah Ezekiel datang ingin membunuh mereka, namun untungnya Cassandra datang tepat waktu. Cassandra membawa ketiga gadis ini pergi, sementara Ben dan Mary disuruh untuk pergi sejauh mungkin dari mereka. Mereka pergi, namun Ezekiel masih saja mengejar mereka dengan melompat-lompat sehingga Cassandra menyuruh Anya untuk menyetrum mobil ini agar Ezekiel kesetrum saat melompat. Saat mereka tiba di kolong jembatan,
Sialnya mobil mereka mogok. Namun Cassandra kembali mendapatkan penglihatan kalau mereka bisa saja melenyapkan Ezekiel di tempat yang kejadian meninggalnya si ketua paramedik dulu. Setelah menelpon helikopter, Cassandra menyusun rencana agar mereka bisa meledakkan si Ezekiel di tempat yang penuh kembang api ini. Mereka memasang suar agar dapat meledakkan kembang api dan benar saja Ezekiel telah tiba di sana sehingga pertarungan pun dimulai. Mereka tentunya memiliki keunggulan karena Cassandra dapat melihat masa depan. Saat mereka ingin naik ke helikopter, sialnya helikopter itu meledak karena Ezekiel yang memantulkan kembang api. Ezekiel berhasil membuat Cassandra tersudut. Cassandra tak mungkin bisa menyelamatkan mereka bertiga, namun Cassandra dapat menguasai kekuatannya dan mengambil mereka semua dengan bayangannya. Saat itulah Cassandra memancing Ezekiel menuju dirinya, agar Ezekiel dapat terjatuh saat papan huruf itu menimpanya. Saat itu juga Cassandra kejebur ke sungai dan tenggelam, namun untungnya ada Julia yang datang menyelamatkannya. Mereka bertiga melakukan CPR untuk Cassandra dan untungnya Cassandra berhasil selamat. Di sisi lain, Mary telah melahirkan anaknya, yaitu Peter Parker. Sementara Cassandra selamat, namun ia mengalami kebutaan akibat bahan peledak. Julia, Maddie, dan Anya akhirnya menjadi keluarga bersama Cassandra. Mereka tinggal di sebuah apartemen, dan Cassandra bahkan dapat mengasah kekuatannya, walaupun tak bisa melihat. Bahkan, ia bisa melihat di masa depan. Kalau mereka semua akan menjadi superhero yang DPT menolong semua orang. Dan film pun berakhir.